Kejaksaan Negeri Nganjuk menetapkan SJ sebagai tersangka dalam pengadaan fiber optik Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk karena dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi dengan modus meminta sejumlah uang kepada rekanan pemenang tender pengadaan fiber optik. Sebelum dibawa ke rumah tahanan atau rutan kelas 2B Nganjuk, istri tersangka didatangkan untuk membawa barang-barang yang saat itu menempel pada diri tersangka. Usai menandatangani berita acara penahanan, SJ langsung dibawa menuju rutan kelas 2B Nganjuk menggunakan kendaraan dinas milik Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dengan wajah tertunduk, tersangka turun dari mobil kejaksaan memasuki rutan kelas 2B Nganjuk. Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Nganjuk, Yan Aswari menyampaikan bahwa penetapan SJ sebagai tersangka telah memenuhi syarat hukum karena adanya 2 alat bukti yang cukup. Modus yang dilakukan menekan rekanan untuk membayar 70 juta rupiah per bulan selama 12 bulan karena takut rekanan memenuhi permintaan tersangka. 8 Oktober 2024, tim penyidik 2025, tim penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan seorang dengan inisial SJ, salah satu pejabat di lingkungan Dinas Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk tahun 2024 untuk tahun anggaran 2024. Ya. Adapun yang bersangkutan berkaitan dengan pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran 6 miliar. Tersangka SJ berkedudukan selaku pejabat penata usaha keuangan atau PTPQ dan selanjutnya naik menjadi PPK per 18 Oktober 2024 pada Dinas Diskominfo tersebut. Diduga tersangka SJ telah melakukan pemerasan dengan memaksa penyedia untuk memberikan sejumlah uang pada saat berjalannya kontrak setiap bulannya sebesar 70 juta rupiah per bulan dengan akumulasi selama 1 tahun 840 juta rupiah. Ya. Modusnya, penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada tersangka SJ karena terdapat tekanan dan tersangka SJ dan penyedia akan dipersulit dalam proses pekerjaan nantinya dan termasuk pembayaran setiap bulannya. Akibat dari tekanan tersebut itulah penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut. Dan selama tersangka SJ menerima uang tersebut, tersangka juga tidak pernah melaporkan kepada KPK sebagai bentuk laporan penerimaan atau gratifikasi tersebut. Tindak pidana korupsi ini berupa gratifikasi atau pemerasan ya, yang dilakukan oleh KKSC dalam pengadaan jaringan infra tersebut tahun anggaran 2024, sehingga tersangka SJ telah melanggar ketentuan ya, kami jerat dengan 3 pasal, yaitu pasal 12 huruf E atau pasal 12B ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana yang diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2021. Dengan alat bukti yang cukup, yang bersangkutan telah kami tahan per hari ini 8 Oktober 2025 hingga 27 Oktober 2025 di rutan kelas 2 Nganjuk. Ya, mungkin itu. Ancaman hukumannya untuk sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk pasal 12 huruf E minimal 4 tahun. Ya. Ada beragam, juga ada yang 12 ayat 2 dan pasal 11 itu beragam. Ada yang ancamannya minimal 1 tahun untuk yang pasal 11. Jadi kita melihat konstruksi yuridisnya berdasarkan unsur-unsur, tidak melihat pemidanaannya berapa minimalnya, tapi unsur pasal yang telah terpenuhinya itu kita buktikan. Untuk terkait pemerasannya Pak, pemerasannya satu-satu. Terkait pemerasannya, iya, gimana? Apakah masuk pidana umum atau juga masuk ke dalam tipikor itu? Nah, masuk dalam pidana khusus dalam artian ini tipikor karena kaitan dengan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara. Sementara Anang Hartoyo, kuasa hukum tersangka, mengatakan Kejaksaan Negeri Nganjuk telah memenuhi hak daripada tersangka untuk mendampingi pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Utama-utama gini ya, saya di sini posisi sebagai kuasa hukum penuntutan dari kejaksaan. Jadi
Saya sebatas mendampingi dalam hal penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Pak, terkait kasus yang disangkakan oleh pada klien Bapak itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Sepengetahuan dari berdasarkan penetapan ini tadi terkait mengenai gratifikasi, yaitu pasal 12 Undang-Undang 22. Kalau untuk besarannya, Mas? Saya masih mendalami perkara itu karena seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini kami penunjukan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Informasi yang kita terima ada dana transfer ke rekening istri tersangka itu sebesar Itu 800 juta ya? itu belum kami dalami. Nanti kalau emang nanti dari pihak keluarga minta pendampingan dari kantor, kami bisa sampaikan tidak lanjutnya. Untuk langkah terdekat yang akan dilakukan? Saat ini belum, karena saya masih mengkonfirmasi dengan keluarga juga. Atas perbuatannya, SJ dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12B ayat 2 dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.